Kita tahu akibat kebijakan Bahlil ini, Menteri ESDM ini, banyak ibu-ibu yang harus antre untuk mendapatkan gas 3 kilo. Ya. Bahkan di Pamulang, Tangerang Selatan, ibu-ibu meninggal karena antre gas melon 3 kilo. Pak Bahlil ini secara politik selalu dikaitkan sebagai proksi atau orangnya Pak Jokowi. Ya. Sehingga asumsi bahwa kebijakan Bahlil ini atas perintah Jokowi juga beredar luas. Asumsi yang muncul juga bahwa kebijakan ini sengaja diperintahkan oleh Pak Jokowi kepada Bahlil agar kepuasan publik terhadap Prabowo Subianto menurun. Tipologi Pak Prabowo ini kan populis ya. Sehingga kebijakan ini lahir dari Pak Prabowo, saya tidak yakin. Dan karena itu saya yakin seperti yang disampaikan Ketua Harian Gerindra, ini kebijakan murni Menteri SDM Bahlil. Entah apa motifnya untuk efisiensi anggaran atau kemudian dugaan-dugaan bahwa ini sebagai cara untuk mendowngrade kepuasan publik terhadap Prabowo. Pagar laut yang membentang di daerah Tangerang, kemudian juga bahkan di daerah Surabaya, Jawa Timur seperti itu. Apakah ini juga upaya menghilangkan berita-berita pagar laut ini, Mas Arief? Secara kinerja saya kira ini layak di reshuffle. Cuma masalahnya Menteri SDM ini merupakan ketua umum partai politik terbesar kedua. Kalau kemudian pertimbangannya sekedar misalnya kinerja tanpa pertimbangan politis, tentu sangat layak. Kembali lagi di podcast Data Kita, Data Untuk Kita. Pada episode kali ini kita akan mengupas soal fenomena atau kebijakan yang sangat menarik. Mulai 1 Februari kemarin, Kementerian ESDM menerapkan pembelian LPG 3 kg tidak lagi dapat dilakukan di pengecer, tapi sepenuhnya harus dilakukan di pangkalan resmi Pertamina. Bersama Mas Arief Nurul Imam selaku analis politik nasional dan juga Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia. Mas Arief, ada hal yang menarik di awal Februari kemarin, Mas Arief. Bahkan beritanya sampai nasional dan juga sampai memakan korban. 1 orang meninggal terkait dengan antri gas, Mas Arief. Gas LPG 3 kg. Bisa dijelaskan nggak, Mas Arief, bagaimana sebuah fenomena kebijakan ini justru menjadi hal yang negatif dipandang oleh masyarakat kepada pemerintah, Mas Arief? Ya, fenomena kelangkaan gas LPG 3 kg yang notabene merupakan gas subsidi, tentu menimbulkan kegelisahan sosial di mana pengguna atau konsumen gas melon ini adalah masyarakat kecil. Kita tahu akibat kebijakan Bahlil ini, Menteri ESDM ini, banyak ibu-ibu yang harus antre untuk mendapatkan gas 3 kilo. Bahkan di Pamulang, Tangerang Selatan, ibu-ibu meninggal karena antre gas melon 3 kilo. Tentu kebijakan ini menjadi penting dan krusial untuk dilihat karena kebijakan terkait gas melon ini menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama kelas menengah ke bawah. Apa yang menjadi latar belakang kebijakan ini muncul dan apa dugaan motif politik dari kebijakan ini tentu perlu kita lihat sehingga kita bisa melihat fenomena ini sebagai pembelajaran politik ke depan agar siapapun pemerintah bisa membuat kebijakan-kebijakan yang peka terhadap situasi ekonomi sosial politik terutama di masyarakat bawah. Oke, Mas Arief. Tadi Mas Arief sudah sedikit menyinggung soal politik, Mas Arief ya. Kita tahu bahwa ini merupakan kebijakan kementerian seperti itu, Mas Arief ya. Namun juga di atas kementerian masih ada presiden. Bahkan narasi-narasi di media massa dan media sosial katanya Menteri ESDM yaitu Pak Bahlil itu mengoverlap dari Pak Prabowo. Nah, ini gimana, Mas Arief? Apakah motifnya itu memang murni dari
kementerian atau dari pemerintah secara keseluruhan atau gimana Mas melihat? Ya, kalau informasi setidaknya berita media bahwa kebijakan ini inisiatif Menteri SDM Bahlil yang kemudian juga disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Supidasko, bahwa Pak Prabowo tidak menginstruksikan terkait pelarangan penjualan gas LPG 3 kilo di eceran. Karena itu jika ini memang benar-benar bukan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, tentu ini bisa dibaca secara politik beberapa hal. Pertama, Pak Bahlil, Menteri SDM, ini dalam tanda petik balelo pada Prabowo Subianto. Kita tahu pemerintah Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran di tengah 100 hari kerja yang tinggi mendapat apresiasi politik dari publik yang tinggi pula, 80, sekian persen kepuasan publik terhadap pemerintah Prabowo. Tetapi dengan kejadian ini tentu akan menurunkan kepercayaan publik terhadap kepuasan publik terhadap Prabowo Gibran. Ini bisa dibaca ini kebijakan yang di luar pengetahuan Presiden dan karena itu bisa disebut mbalelo secara politik. Artinya tidak memiliki loyalitas kepada Prabowo Subianto. Secara faktor politik lainnya, jika ada spekulasi bahwa ini sebagai cara untuk menjaga rating politik Prabowo Subianto, ini juga muncul spekulasi di terutama sosial media. Dan Bahlil menjadi tumbal politik, artinya yang pasang badan, agar Pak Prabowo menjadi citranya tetap pahlawan. Itu ada juga pembacaan seperti itu. Tetapi apapun yang terjadi, saya kira kebijakan ini kebijakan yang serampangan sehingga berdampak luas terhadap masyarakat, bahkan merenggut nyawa seorang ibu di Pamulang, Tangerang Selatan. Tapi gini Mas Arief, sebelum kita mungkin agak sedikit mundur ya, di Januari sampai Desember kita tahu ada pagar laut Mas Arief ya. Pagar laut yang membentang di daerah Tangerang, kemudian juga bahkan di daerah Surabaya, Jawa Timur seperti itu. Apakah ini juga upaya menghilangkan berita-berita pagar laut ini Mas Arief? Ya, di Indonesia itu isu akan tertutup dengan isu lain. Isu yang satu belum tuntas akan tertimbun oleh isu muncul lainnya. Dari sisi komunikasi tentu potensi ini potensi ada bahwa diluncurkannya kasus ini atau munculnya kasus kebijakan ini sebagai cara untuk menutup kasus pagar laut. Tadi di media juga ada yang berspekulasi seperti itu dan ini bukan hal yang mustahil saya kira. Dan spekulasi ini hal yang wajar seperti Iya, sangat wajar, apalagi ini dalam tanda petik di luar perintah Presiden Prabowo Subianto. Sehingga asumsi bahwa ini untuk menutupi kasus Teluk Laut Jakarta yang kemudian dipatok itu tentu ya sah-sah saja. Tapi ini Mas Arief, kemarin Pak Prabowo sudah menginstruksikan ke Pak Bahlil ya, memberikan arahan, ada 3 arahan. Pertama, memastikan penyaluran gas LPG tepat sasaran. Kedua, tata kelola penjualan LPG harus berjalan dengan baik. Ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, artinya bahwa sebetulnya Pak SBY pun agaknya kecewa terhadap kebijakan ini Mas Arief. Tapi gini Mas Arief, ketika ada presiden buruk terhadap satu orang kan kita tahu ya Mas Arief ya. Dampaknya adalah reshuffle. Nah, kalau Mas Arief lihat apakah ini juga jadi target reshuffle Mas Arief? Secara kinerja saya kira ini layak di reshuffle. Cuma masalahnya Menteri SDM ini merupakan ketua umum partai politik terbesar kedua. Kalau kemudian pertimbangannya sekedar misalnya kinerja tanpa pertimbangan politis, tentu sangat layak. Dan karena itu Pak Prabowo Subianto tentu akan berkalkulasi ulang untuk mereshuffle Bahlil. Tetapi secara kinerja dan secara politik saya kira Pak Bahlil layak juga untuk masuk daftar nominasi untuk di reshuffle. Terlepas kemudian kalkulasi politiknya tidak oke, tetapi ketika konfigurasi politik berubah, tentu Bahlil
potensial dicopot di Prabowo Subianto. reshuffle seperti apa? Iya. Nah, Mas Arief, kembali berbicara soal kasus gas LPG, Mas ya. Sempat viral bahwa orang yang mau beli gas LPG harus memperlihatkan bahkan memberikan KTP. Nah, kira-kira Mas Arief melihat ini apakah strategi untuk memastikan bahwa gas LPG ini tepat sasaran atau justru strategi politik yang karena KTP itu kan identitas yang sangat sensitif seperti itu Mas Iya. di Indonesia. Itu bagaimana Mas Arief melihat syarat tersebut, Mas? Ya, syarat tersebut saya kira memang ada upaya pengetatan anggaran. Kita tahu Ya. bahwa efisiensi anggaran yang ditargetkan Presiden sebesar 300 triliun diambil dari banyak sisi, termasuk bagaimana mengurangi subsidi gas. Ya. Cuma masalahnya kalau kemudian ini diterapkan secara teknis dan detail, misalnya pembelian gas dengan KTP, saya kira juga kurang tepat. Ada cara-cara lain yang saya kira bagaimana kemudian distribusi gas 3 kg ini bisa tepat sasaran. Misalnya dengan kuota per daerah atau per wilayah RW berapa. Itu saya kira lebih realistis dan kemudian tidak mengganggu dalam tanda petik data-data yang bersifat privat seperti KTP. Apalagi pemerintah juga sudah punya data bahwa masyarakat kecil menengah sudah jelas seperti di BPS ya Mas Arief ya. Iya. Nah Mas Arief tadi berbicara soal mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir Mas. Berbicara soal subsidi ya Mas ya. Di data yang saya peroleh sejak 5 tahun terakhir itu subsidi untuk gas LPG 3 kg itu sudah mencapai 355 triliun Mas. Dan ketika pemerintah memberikan subsidi tersebut, harga eceran tertinggi itu seharusnya 18.000. Ya. Sedangkan di pasar ada yang 20.000, bahkan ada yang 22.000, 24.000 seperti itu. Nah, itu gimana Mas seharusnya pemerintah mengontrol harga tersebut, Mas? Ya, sebetulnya sudah ada HET, harga eceran tertinggi. Tetapi memang kemudian secara operasional mengontrol pengecer, harga di pengeceran memang agak susah. Karena pengecer ini sifatnya kan tidak merupakan mitra secara resmi dengan Pertamina. Kalau agen masih bisa diatur oleh Pertamina atau pemerintah. Izinnya bisa dicabut. Izinnya bisa dicabut. Kalau agen pengecer tentu tidak ada ketentuan yang mengikat atau sehingga tidak ada kontrol. Kalau kemudian harganya tidak melambung, tentu ini hukum ekonomi, kelangkaan barang, maka kemudian akan melahirkan harga. Dan karena itu bagaimana agar tidak terjadi harga yang melampaui HET, tentu pasokan stok tidak boleh tersendat. Kalau tersendat terjadi kelangkaan dan karena itu harganya melangit. Naik lagi seperti Mas Arief. Nah ini Mas, isu terakhir mungkin kita tahu gas LPG 3 kg ini masih banyak digunakan tidak tepat sasaran. Bahkan beberapa tahun lalu sempat kita lihat video artis yang menggunakan gas LPG 3 kg. Nah, ini juga bagaimana Mas mengontrol bahwa ya ini tuh harus digunakan untuk masyarakat yang berhak untuk menerima subsidi Mas gitu. Apakah juga kebijakan yang dikeluarkan Pak Bahlil juga salah satunya untuk memastikan bahwa itu tepat sasaran Mas? Mungkin tujuannya itu, cuma secara operasional kan perlu ditata lebih detail sehingga gas ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang membutuhkan, orang-orang yang memang layak disubsidi. Jangan kemudian orang-orang atau masyarakat yang mampu secara ekonomi menerima subsidi. Dan kebijakan ini kalau tidak salah berlaku ketika Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden. Dulu ini pengalian dari minyak tanah ke gas melon. Kalau tidak salah juga dalam rangka mengurangi subsidi. Sebetulnya misalnya kalau di kampung saya dulu sebelum ada gas LPG, orang itu pakai tungku dapur, orang pakai kayu. Sehingga pemerintah tidak mengeluarkan subsidi, masyarakat juga tidak mengeluarkan biaya untuk membeli tabung gas. Tabung gas ini merusak kultur, pola bermasak, pola untuk
di dapur dari yang memanfaatkan bahan alam dengan ranting-ranting kayu, kemudian dengan gas melon. Bahkan beberapa bilang bahwa ini merusak rasa ya Mas Arief ya? Iya, termasuk misalnya di beberapa rumah makan itu ada yang khusus menggunakan kayu cengkeh atau kayu apa yang memiliki aroma khusus. Saya kira selain kebijakan ini tentu ada baiknya, tetapi di sebagian masyarakat kebijakan gas ini juga merubah kultur yang sejatinya mereka tidak butuh, tetapi karena waktu itu bantuan, maka masyarakat berbondong-bondong bantuan seperti yang terjadi minimal di kampung saya. Oke. Apakah juga, mungkin terakhir nih Mas, apakah juga kita harus bergeser ke bahan bakar lain, misalnya seperti kita pakai listrik, kompor listrik dan lain sebagainya Mas, melihat saya kira kalau masih listrik juga masih subsidi. Misalnya kalau kemudian kelas menengah ke bawah ini kan 450 atau 900 itu kan kemudian subsidi semua. Berarti bukan solusi ya Mas? Jadi tidak solusi kalau kemudian untuk menghemat efisiensi anggaran. Penggunaan energi alternatif saya kira kalau masyarakat yang agraris di situ banyak sumber daya alam seperti ranting-ranting kayu-kayu itu kembali ke alam itu justru lebih baik. Dan yang saya tahu di kampung-kampung dulu juga tidak pakai minyak tanah, pakai kayu, tetapi karena ada kebijakan gas melon ini mereka dapat tabung gas dan kompor gas, mereka akhirnya kultur mereka bergeser. Termasuk tetangga-tetangga saya, ibu saya itu dulu pakai kayu, sekarang pakai gas. Gitu. Nah Mas, terakhir Mas, apa pesan Mas Arief untuk Pak Bahlil Mas, melihat fenomena yang sangat riuh ini beberapa hari terakhir? Saya kira Pak Bahlil ya akan mengikuti instruksi Prabowo Subianto sebagai presiden. Cuma memang Pak Bahlil ini secara politik selalu dikaitkan sebagai proksi atau orangnya Pak Jokowi. Sehingga asumsi bahwa kebijakan Bahlil ini atas perintah Jokowi juga beredar luas. Asumsi yang muncul juga bahwa kebijakan ini sengaja diperintahkan oleh Pak Jokowi kepada Bahlil agar kepuasan publik terhadap Prabowo Subianto menurun. Ini asumsi saya tadi baca di sosial media. Berarti banyak kemungkinan mengapa kebijakan ini lahir ya Mas Arief? Ya, kalau lihat tipologi Pak Prabowo ini kan populis ya. Sehingga kebijakan ini lahir dari Pak Prabowo saya tidak yakin. Dan karena itu saya yakin seperti yang disampaikan Ketua Harian Gerindra, ini kebijakan murni Menteri SDM Bahlil. Entah apa motifnya untuk efisiensi anggaran atau kemudian dugaan-dugaan bahwa ini sebagai cara untuk mendowngrade kepuasan publik terhadap Prabowo. Walau alam bisawab. Oke, terima kasih Mas Arief atas analisisnya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe podcast Data Kita, Data Untuk Kita, dan sampai bertemu di episode selanjutnya.